Kang Farhan pingin menjadi orang sok bijak di room saya. Saya bukan pingin sok bijak, Pak Hoskar. Jangan panas dulu. Oke? Saya akan mengatakan Kang Farhan ini adalah pingin menjadi orang sok bijak di room saya. Artinya dari tadi ajaran Islam, kalau orang dicaci, dihina, kita tidak boleh membalas. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Artinya kalau ada orang dihina harus diam. Tadi saya mengutip berapa banyak orang dari Habib yang telah menghina ulama, menghina kiai, bahkan dengan kalimat Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Ini hinaan terhadap ulama ini. Tapi Kang Burhan, kita sebagai orang muslim, ya kita nggak harus membalas. Karena ajaran muslim tidak seperti itu. Ternyata Kang Burhan tadi dicaci. Kang Burhan membalas caciannya dengan kata-kata setan. Berarti Kang Burhan ini kok seperti ini orang yang tidak beriman. Saudara host. Sabar dulu. Farhan. Sabar. Saya akan pertanggungjawabkan kalimat kamu ini. Pertama, berarti kamu orang tidak beriman. Yang kedua, kamu tidak mengikuti ajaran Islam yang sudah ada. Kamu orang tidak berilmu. Kamu tadi menasihatin saya dengan gagahnya, dengan lantangnya, dengan sopannya. Tapi ada orang menghina kamu, kamu membalas. Berarti kamu tidak sesuai dengan ucapanmu. Berarti kamu tidak beriman dong. Kamu tidak berilmu dong. Kamu juga tidak mengikuti ajaran Islam yang telah ada dong. Maaf, 1000 maaf. Kamu tempatnya bukan di sini. Oke? Bilang Tak turunkan, Kang. Kenapa? Tempatnya bukan di sini. Farhan yang mengatakan kalau ada orang dihina, kita tidak boleh membalas karena itu ajaran Islam. Kata Burhan, kalau ada orang menghina, kita tidak boleh membalas. Kenapa? Orang yang membalas dia tidak berilmu. Tapi Burhan tadi dihina sedikit oleh Kang Kin, dia juga membalas. Berarti dia tidak beriman. Dia tidak mengikuti ajaran Islam, berarti dia juga tidak berilmu. Makanya maaf, room saya room khusus untuk orang yang beriman, untuk orang yang mengikuti ajaran Muslim, ajaran Islam. Gitu loh. Dan room saya untuk orang-orang yang berilmu. Maaf ya Kang Burhan. Monggo Kang kebenaran, apa yang mau disampaikan kamu? Oh ya, Farhan namanya, bukan Burhan. Maaf. iya Farhan. Ahlan wa sahlan, wahai para pendusta, wahai para pembegal, wahai para pembuat keonaran, apa kabar kalian semua? Wahai pemecah belah umat, kaif halu? Kamu minum baygon ya? Coba on cam. Ahlan wa sahlan, wahai kadzab, apa kabar kalian semua? Keluar penyakit dan para lagi penyakitnya rupanya. Ya, masya Allah, Habib, masya Allah. Gimana kabar kalian semua? Semoga mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Habib ini Ta'ala, Allah Ya. Karim. Gimana kabarnya, Beb? Habib. Gimana kabar-kabar kalian, wahai saudara-saudari? Kebenaran, saya mau tanya kepada kamu, ya, bagaimana tanggapanmu dan responmu
Karena sekarang ini ada satu klan, nama klannya Ba'alawi atau kelompok Ba'alawi atau sebuah suku Ba'alawi. Tiap hari dicaci, dihina dengan kata-kata babi lawi lah, asu lawi lah, anjing lawi lah. Bahkan tidak lepas juga yang namanya Al-Faqih Muqaddam yang dianggap orang waliullah sampai dia mempunyai gelar Al-Faqih, tidak lepas dari cacian dengan sebutan Faqih Muqaddam, Faqih Muqattol. Pertanyaannya kepada Kang Keadilan, ada apa dan sebutin kebenaran di situ. Ya, ada apa dan kenapa Habib ini kok Nama kebenaran sebutin. Oke, monggo. Kebatilan itu bukan kebenaran, kebatilan. Ulang, tadi pertanyaan ulang apa? Terus kamu dari tadi kemana? Itu kan si siapa tadi dia ngomong akhirnya nggak kedengaran itu. Makanya kalau Ahmadi lagi ngomong yang lain diam. Iya, minum baygon dulu ah. Saya ulang, kenapa dan ada apa Habib-Habib ini kok dihina, dicaci sebegitu rupanya caciannya? Oke, saya jawab langsung. Al-Faqih Muqaddam pun juga kena cacian, monggo. Saya jawab langsung. Jangankan Habib, mereka punya datuk saja ketika syiar Islam itu dicaci, dimaki, dilempar kotoran. Mereka punya datuk dibantai, diracuni. Jadi hal-hal yang begini sudah biasa buat mereka. Ini makanan mereka. Itu tidak perlu diwah-wahkan. Itu biasa itu. Tinggal nanti si pencaci, si pemaki, si pembenci, si pembegal, pencuri ini, itu tinggal nanti Allah kasih azab buat mereka. Balasan Allah itu pedih. Datuk siapa? Datuk siapa? Nggak ada datuk mereka. Sabar Kang Pendosa, sabar, kita akan kasih batu sendiri-sendiri ya. Oke. Kang Kebenaran. Dulu Rasulullah SAW kata kamu datuknya juga dicaci, dihina, bahkan dilemparin dengan sebuah kotoran. Pertanyaan saya, di waktu Rasulullah ya dimusuhin oleh orang Quraisy atau non muslim, apakah Rasulullah ini dicaci sampai ke datuk-datuknya, sampai ke atas-atasnya? Tolong dijawab itu. Iya dong, dicaci maki keseluruhannya. Kenapa? Karena Rasulullah membawa kebenaran, keadilan, membuka dari hal kegelapan menjadi hal yang terang, dari alam jahiliyah menuju alam yang dinamakan dengan alam terang benderang ilmu pengetahuan Islam. Oke, Kang Kebenaran, tolong tunjukkan datanya bahwa Rasulullah dihina sampai ke atas-atas. Kamu Mana datanya? baca buku supaya kamu pintar, kamu belajar supaya kamu cerdas. Mana datanya? Kamu ini kurang literasi, kurang membaca. Jadi kamu bertanya. Ya, tolong tunjukkan datanya bahwa Rasulullah dihina, dicaci sampai ke datuk-datuk beliau, sampai ke atas-atasnya. Iya, karena kamu tidak punya pengetahuan di situ, maka kamu meminta data, referensi. Kamu ini, saya melihat kamu ini kesian sekali. Aduh, sudah, berarti kamu sudah nggak bisa menunjukkan data. Oke, diam-diam kamu dengarin saja ya. Ternyata saya pikir kamu bisa menunjukkan data. Inilah Ahmadi, waktu Rasulullah SAW waktu menyebarkan agama Islam di Mekkatul Mukarramah, beliau dihina, dicaci oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah. Itu kan salah satunya kamu ngomong Mekah tadi.
Kamu itu Kan ateis. sudah kamu udah tahu sedikitnya tuh. Nggak tahu apa-apa kamu tentang Islam itu kamu ateis kok. Saya akan minta datanya bahwa Rasulullah dicaci sampai ke atasnya. Seperti siapa? Seperti ayahnya Abdullah, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Tolong tunjukkan datanya. Biasa, Ahmadi. Soal Mana dakwah datanya? habaib itu biasa. Aduh, ya sudah Coba kamu kamu kalau Islam ya, kamu nggak coba bisa. kamu kalau Islam itu saya tanya itu ibunya baginda Rasulullah itu Bani siapa? Baninya siapa coba? Bani siapa? Kamu harus sadar, jangan punya penyakit hati yang berlebihan. Jangan Ibunya punya baginda penyakit Rasulullah batin itu baninya yang bani siapa? terlalu membuat kamu sehingga terlihat itu sebagai orang yang kotor. Harus Waduh, sadar. ini nggak Iya, tahu iya. Islam sama sekali. Ini sama seperti babi lawinya ini. Ateis ini. Ini dia Habib, dia lebih parah daripada yang tadi. Kang Ahmadi ngapain dibuliin? Monggo, Kang. Sadar, wahai para pukimat, sadar. Ini lebih Jangan parah daripada kalian- si Farhan tadi. Kang Ahmadi Kalian ini ini ya lebih parah daripada si tidak Farhan ada ini. kualitas Diam kebenaran karena kamu nggak di Republik ini. Nggak Kualitas tahu kalian hanya Islam mengandung sama sekali. Ya turun. Naik Tahu tentang ngomongin Islam sama ngalem itu sekali. gua naik kesuwen. Nah, lebih baik minum baygon. Oke, silakan Kang RM. Tolong turunin jadi Kang Ahmadi. cerminan. Nah, itu ya satu. Itu ujian berarti buat klannya. Kalau kalau seperti ini ajab, ya itu berarti perbuatannya seperti apa. Saya perhatikan hampir semua dakwahnya anjing ke apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jauh. Terus apa yang nih? Kok ini sejuk banget? Kok apa yang sejuknya anjing, babi, setan di podium atau apa? Itu bukan ilmu orasi. Ada yang komen sejuknya, wajahnya adem. Adem apanya? Nyaci-nyaci orang kok adem sejuk. Maaf itu yang bilang siapa Bang MR? Yang bilang Rizik sama Bahar ya? Habib itu ya? Ya itu salah satunya yang kasar-kasar. Ada yang biasa-biasa, teman. Cuma yang diceritakan leluhurnya, bukan hadis Nabi, merujuk ke Al-Quran yang untuk menuntun umat, biar umat tuh pulang dari pengajian itu, oh adem, sejuk, bisa diikuti, bisa jadi cerminan. Tahu saya ini dosa ya melakukan seperti ini, apa kata kiai ini, apa diikutin. Ini pulang dari pengajian malah panas otak, membenci orang ujungnya. Nah, itu bisa juga disebut ajab atas perbuatan ulah-ulah. Itu menurutku Gus Hadi Ahmadi. Makasih Bang Satria. Saya pun juga heran ya terhadap klan Ba'alawi ini, yang mana dulunya dipuja-puja seperti nyanyian itu. Pokoknya seperti dipuja-puja lah, seperti orang merindukan kekasihnya gitu. Jangankan orang yang tidak diundang, walaupun diundang pun dia berharap orang ini, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Habib si fulan ini bisa datang. Kenapa kok seperti itu? Karena menurut kita dulu, Habib ini adalah orang yang membawa keberuntungan, membawa berkah, membawa hikmah, membawa kesejukan
membawa kedamaian, membawa kenikmatan kepada rumah yang dihadirin oleh seorang Habib dari klan Ba'alawi ini. Makanya mereka mengharapkan kehadirannya, gitu loh. Jadi orang dulu ini memang betul-betul Masya Allah luar biasa, memuliakan, bahkan mengharap doa dari seorang Habib atau dipanggil Habibana. Entah siapa yang Habibana ini. Babibana. Tapi ya, di tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, klan ini hancur lebur. Kenapa saya kok mengatakan hancur lebur? Dulu orang nggak berani bersuara, apalagi mengatakan yang jelek-jelek di depan umum. Bisik-bisik tetangga pun nggak berani. Mau mengatakan Habib bukan Duriyah Nabi, nggak berani. Apalagi di depan umum seperti ini di media sosial, bisik-bisik dengan tetangga gini loh. Itu loh ada Habib, itu Duriyah Nabi, nggak berani loh. Kenapa? Pertama, takut kualat walaupun dia tahu dia bukan Duriyah Nabi. Yang ketiga, takut dieksekusi, takut didatangin. Kalau sampai mengatakan Habib bukan Duriyah Nabi, takut. Tapi sekarang orang dengan gagahnya, dengan santainya, dengan fasyahnya, dengan lantangnya, dengan kerasnya, dengan beraninya mengatakan Habib bukan Duriyah Nabi. Ini masih mendingan. Yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan babi lawi, celeng lawi, asu lawi. Masya Allah ini. Ini hinaan yang luar biasa terhadap satu klan ini. Dulu klan ini dipuja-puja. Kau yang kupuja, gitu loh. Seperti nyanyian itu. Tapi sekarang malah hancur lebur. Orang tidak takut lagi. Orang sudah tidak takut kualat. Orang tidak takut untuk dieksekusi. Orang tidak takut lagi mendapat laknat. Orang tidak takut lagi untuk tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mereka secara terang-terangan menghujat, mencaci, menghina terhadap klan ini. Klannya siapa? Ya klannya Ba'alawi. Dalam sejarah dunia tidak ada satupun klan, kelompok atau golongan dicaci, dihina sebegitu parahnya terkecuali klan dari Ba'alawi. Kalau kamu nggak percaya, coba kalian cari data. Ini akan menjadi sejarah dunia. Ini akan dicatat ini suatu saat, bahwa dulu ada satu klan ini dimuliakan, dihormatin, tapi kemudian hari klan ini diruntuhkan, dicaci, dihina. Ini akan menjadi sejarah, saudaraku, sejarah baru khususnya untuk negeri tercinta ini, yaitu negeri Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Wallahu a'lam.
Yang jelas, klan ini orang yang suka mencaci maki terhadap ulama, kiai, ustadz. Klan ini yang suka mencaci terhadap pemerintah. Klan ini yang suka membelokkan sejarah Indonesia. Klan ini juga yang suka membelokkan sejarah NU. Klan ini juga yang suka menghina pendiri NU. Dan klan ini juga yang suka merendahkan Rasulullah. Klan ini juga merendahkan Sang Kholik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kok saya mengatakan merendahkan? Bagaimana mereka mengatakan Rasulullah belajar ilmu nahwu sama Habib? Bagaimana orang ini merendahkan Allah? Bayangkan kalau Allah mau menurunkan azab atau bala, minta izin dulu kepada Habib. Kenapa ini bisa terjadi kepada klan ini sekarang? Ya mungkin ini penyebab dari semua ini. Dulu klan ini juga merendahkan Rasulullah, klan ini juga merendahkan Sang Kholik, Sang Pencipta. Makanya Allah sekarang merendahkan serendah-rendahnya klan ini, saudaraku. Tepuk tangan, saudara. Ini tambah malam tambah seru ini. Monggo. Assalamualaikum Kang Santri bersarung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cosplay jadi ustadz lagi. Ayo lagi, siapa yang mau jadi cosplay jadi ustadz lagi? Ayo gantian aja, jangan Ahmadi mulu. Jadi begini ya, memang awalnya orang-orang ini, klan-klan ini dianggap sebagai pembawa kesejukan, pembawa keberkahan, pembawa ketenangan. Tapi ternyata yang dibawa itu adalah kesesatan, caci maki. Tidak cukup itu yang dibawa, ternyata istri-istri mukibinnya juga dibawa oleh golongan mereka ini. Bukan hanya itu, mereka juga membawa kesombongan. Dan ingat, di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara gamblang. Ada yang sombong dari segi zatnya. Siapa itu? Iblis laknatullah. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, katanya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia. Karena dari kesombongan itu Allah campakkan dia dari surga. Di bumi ada yang sombong karena pangkat dan kedudukannya. Siapa dia? Fir'aun laknatullah. Sampai-sampai dari kesombongan itu dia mengaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Sehingga Allah juga binasakan dia dengan pengikut-pengikutnya, dengan muhibbin-muhibbinnya. Ada juga yang sombong dari segi hartanya. Kata siapa dia? Kata Yaitu siapa kayak gitu? Korun sombong karena hartanya. Saking sombongnya dia tidak mau membayarkan zakat daripada hartanya. Allah tenggelamkan di dalam bumi beserta harta-hartanya. Dan ada juga yang sombong dari segi keilmuannya, yaitu Haman, penasehat daripada Fir'aun laknatullah alaih. Saking merasa hebatnya dari pengetahuan Haman, Fir'aun meminta untuk dibuatkan sebuah menara yang tinggi sehingga bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Dibuatkanlah piramida yang tinggi itu untuk melihat Nabi Musa. Tapi apa juga
dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, wa qaruna wa fir'auna wa hamana laqad ja'akum Musa bil bayyinati fastakbaru. Mereka itu fastakbaru, bersombong diri. Jadi Kang Ahmadi, dari manapun datangnya kesombongan itu, baik dari zatnya, baik dari pangkatnya, baik dari hartanya, baik dari keilmuannya, pasti akan dibinasakan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah. Apalagi golongan-golongan ini yang menyombongkan diri, bahkan merendahkan Allah, mengatakan apa yang disebutkan Kang Ahmadi tadi. Kalau Allah ingin memberikan bala, harus izin dulu kepada golongan Ba'lawi. Merendahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mencari berkah dari bekas sandalnya Faqih Muqaddam, dan merendahkan Nabi Muhammad beserta menantunya dan cucu-cucunya, yaitu mengatakan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan itu berguru kepada Habib Ba'lawi. Ini kesombongan yang diborong oleh golongan ini sehingga Allah hinakan mereka. Sekian, terima kasih. Monggo, Yadi. Yo, kelompok gempur. Yang mau sungkem dulu nih sama Raja, ada nggak yang mau sungkem sama Raja dulu nih? Kelompok gempur, nah narasi rakakan bacot. Tai. Raja Tempe. Oke, saya sudah menarasi, aduh. Gimana ini mau narasi enggak, Yadi? Sudah segitu aja. Terakhir aja, santai Ahmad. Terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada ilmu ini kayaknya, sombongnya minta ampun ini. Turunkan aja lah. Monggo Kang Gofal. Jadi kehinaan sepanjang masa. Tentunya tidak ada kehinaan yang abadi yang melekat sampai nanti itu selain daripada kaum yang sengaja mengotori nama suci Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan golongannya, yaitu dengan memalsukan nasab, mengerang silsilah bodong, menutupi dusta dengan Quran yang dipelintir, memaknainya dengan untuk dirinya sendiri. Ahlul Bait itu adalah kami, itu aduh, nauzubillah, itu dipelintir. Itu kitab-kitab yang direkayasa, kitab-kitab yang dipalsukan bahwasanya kitab-kitab ini adalah karangan leluhur kami. Masya Allah, alasan yang dibuat-buat itu seolah mereka itu mempunyai pemilik kebenaran yang mutlak. Jadi mereka itu bukan sekedar tersesat, tapi melainkan telah berdiri di depan garis sebagai pendusta yang berani bermain-main dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Saya yakin mereka itu tahu persis mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Sejarah, fakta silsilah sudah terang benderang, sudah dibuka seperti matahari, tapi mereka ya tetap dusta. Memang memasukkan nasab Nabi itu adalah dosa yang paling telanjang dan paling hina. Dia tidak hanya merusak sejarah, tapi menghina kemurnian keturunan Rasulullah SAW. Dan itu saya yakin itu akan terhina orang itu. Siapapun yang hinggap ke mereka akan terhina juga. Setinggi apapun ilmunya. Kata mereka kan, ya tadi kalbahaim dianggap mereka itu. Udah host, kebanyakan waktunya host. Kelamaan ini host. Kemudian apa yang dikatakan Kang Situn tadi, sebanyak apa kitab yang kamu hafal, setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, di depan mereka kamu bukan apa-apa. Kan itu kata Kang Situn tadi. Kang Situn tadi udah
lama di Yaman sana dan nyantri kepada Khabib juga. Jadi hinaan ini Masya Allah akan menyertai mereka sepanjang masa sepanjang hidup di dunia, baik hidup sampai mati. Ayat mereka akan dibuka oleh Allah itu. Ini takdir Allah. Saya yakin susah untuk menutupnya, menutup kehinaan mereka itu sangat susah. Makanya mereka itu saat ini malu memakai apa namanya yang di depan itu, Habib itu tuh, julukan Habib itu udah malu karena memang kejulukan itu julukan terhina, udah terhina sepanjang masa. Kalau mereka tidak malu, pasti mereka memakai. Tetapi ini sudah malu, pasti sudah malu mereka. Mau pindah kemana? Mau pindah ke Sarip Syed? Aduh, tambah bunuh diri. Ke Ustadz? Aduh, jauh, ilmunya terlalu rendah. Ke Kiai? Aduh, mana lagi? Mereka tidak bisa menyatu dengan kalangan orang bawah. Mau ulama? Apalagi ulama? Pemalsu nasab kok mau jadi ulama ya, fiktif dah. Apalagi ke wali, aduh, ODGJ dibilang wali, auzubillah itu. Jadi ini memang kehinaan sepanjang masa. Ini pasti menghantui, ini pokoknya tiap hari itu menghantui para Khabib itu, kehinaan sepanjang masa ini. Mau tidak mau. Oke, itu aja host. Oke, host, giliran saya host. Besarin saya host. Ayo host. Oke. Tunggu sebentar untuk saudara-saudara. Ya. Apa sih Allah? Apalagi gua lagi nih waktunya host. Kenapa dan ada apa? Dia membacakan puisi kenapa dan ada apa. Diam dulu. Nah, ini keren ini. Saya ini untuk mencari ini ya. Ini agar menjadi oke. Mana ini Kang? Kenapa dan ada apa? Kenapa sunyi datang tiba-tiba? Ada apa dengan hari yang terasanya hampa? Jawabannya tersembunyi di balik senja, tempat rasa dan tanya saling menyapa. Oh, kenapa dan ada Puisi apa itu, terhadap Ba'alawi ini? Baca puisi itu Dulu harus jelas, intonasinya harus. nanti saya turunkan kamu. Peler. Tendang saja si Teddy itu. Oke, saya kasih waktu kamu, monggo. Gitu dong, biar fair ya kan. Gini. Kata-kata ini ya host ya, keluar dari mulut pribumi Nusantara yang berasal dari tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Bahwasanya di dalam tubuh para habaib mengalir darah Rasulullah. Host, itu kholas benar. Di dalam tubuh para habaib mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DNAG. Sabar dulu. Dan kata-kata ini keluar dari mulut pribumi, bukan para habaib, bukan. Sekarang keluar dari mulut pribumi Nusantara yang berasal dari tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi kalian hanya angan-angan untuk merungkaikan para habaib, sedangkan
Para habaib tetap seperti biasa, dengan majelisnya, dengan ta'limnya, dengan adabnya, dengan ilmunya, dengan istiqomahnya, dengan khaufnya. Mudah-mudahan Allah menjaga para melaknatnya ya. mereka para ahlul bait. Allah yang langsung menjaga nasab mereka. Umat Islam kok nggak tahu ahlul bait itu, goblok kamu. Sabar. Sekalipun kalian berkoar-koar setiap jam, setiap menit, setiap hari, setiap waktu, minggu ke minggu, Berapa ahlul bait? bulan ke bulan berputar, tahun ke tahun berputar, kalian terus lontarkan caci maki, fitnah, tetapi Allah akan mencatat semua perbuatan kalian. Wallah, dengarkan kata-kata saya ingatkan dengan kata Al-Quran, ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu kana mas'ula. Semua yang kalian lontarkan, Quran itu bacanya kayak gitu. semua yang kalian dengar, semua yang kalian ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja host. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kamu berarti gini ya. Kamu berarti meyakini bahwa babi lawi itu Juriatul Rasul. Loh, kemana dia kok lari? Loh, saya mau menanggapi. Takut diajak mubahalah. Enggak. Ini saya teringat kalimatnya ya. Narasi-narasi yang diperbuat, hinaan dan cacian yang dilontarkan. Ingat baik-baik, nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Amin. Dengarkan ya baik-baik, wahai Pak Rizik, wahai Habib-Habib yang mencaci ulama-ulama, yang merendahkan ulama, yang mencaci presiden, menghina presiden. Ingat kata Muhyiddin tadi, dia sudah naik, nanti Allah minta pertanggungjawabannya. Ini pesan untuk Habib ini sebetulnya, tapi sayang orangnya sudah turun. Ini untuk Pak Rizik sebetulnya, saudaraku. Untuk Bahar ini. Keren tadi Muhyiddin ini. Ternyata dia Muhyiddinnya pintar tadi. Kenapa? Karena dia mengingatkan Pak Rizik dan juga komplot-komplotannya bahwa nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah banyak bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya, Kang? Itu gini. Kenapa bisa beda walaupun kita itu satu bapak lah ya kepada Nabi Ibrahim? Ayo tes DNA. Maksudmu apa? Loh, kan menghina itu kamu itu. Amadi. Menghina siapa? Loh, menghina siapa? Kamu bilang keluar-keluar bahwa ini itu bukan nggak ada sambungannya kepada Rasulullah, ya kan? Kenapa kita bisa beda walaupun satu bapak? Nabi Ibrahim loh ya. Ayo, Kang, dengarkan baik-baik. Ayo, kita ada Nabi Ibrahim loh ya. Dengarkan baik-baik dulu. Ya. Ayo, jawab. Nabi Ibrahim loh ya. Diam dulu, ya, sabar. Iya, Nabi Ibrahim. Saya jawab Nabi Ini Ibrahim. bentar. Ini pram kah? Ini pram kah? Sabar dulu. Santai dulu. Sabar dulu. Santai. Pram ini. Asu. Hah? Bisa diskusi nggak? Sakit ini orang ini. Nah, dengarkan baik-baik kalimat saya. Minum baik ya. dong. Minum baik gon.
baik-baik saya. Ya, info logika. Ini kenapa dan ada apa? Dulu orang yang disanjung-sanjung, dulu klan yang dipuja-puja, sekarang kok malah dicaci, sekarang kok malah dihina, sekarang kok malah direndahkan. Oh, ini ada apa dan kenapa ini? Apa sebetulnya yang terjadi terhadap klan ini? Sekarang kok dihujat, padahal dulu orang mengharapkan syafaatnya. Dulu dipuja-puja agar orang mendapat pahala. Dulu dimuliakan agar kita mendapat gelar. Dulu disanjung-sanjung agar nanti kelak bersama dengan orang ini. Oh, kenapa dan ada apa? Sekarang kok malah dicaci. Kita bisa beda gitu aja loh. Satu bapak kita ini. Dengarkan baik-baik. Ini Kita ada bisa apa? gitu Pak loh. Kenapa bisa beda? Hah? Maksudnya kenapa? Ya kenapa kita bisa beda? Ayo. Sekarang gini, kamu kan Ayo, percaya enggak, sekarang ini enggak apa kamu itu. Kita ini satu bangsa loh. Kenapa bisa beda? Ayo. Ya, kamu satu bangsa dengan Netanyahu kamu satu bangsa dengan Netanyahu Ibrahim loh kita. kamu satu bangsa dengan Netanyahu kamu. Oh, kamu sama Israel sama aja kamu itu. Sakit kamu ini. Oke. Ini nggak paham. Meskipun dijelaskan kamu nggak Nggak paham ini. Nggak paham ini. Kamu meskipun dijelaskan nggak akan paham. Makanya saya bilang kamu itu satu bapak satu bangsa dengan Netanyahu. Iya, sama juga kamu. Ini tadi Kamu meskipun dijelaskan panjang lebar nggak akan Sama paham. kamu, sama aja sama kamu. Gak usah banyak cerewet kamu itu. ini info logika. Kamu mengatakan kita Belajar membala ini susah ini orang ini. Ya, kamu mengatakan kita adalah seperti orang Israel gitu kan? Ternyata ada satu negara yang suka dihujat ya, dan yang suka selalu dibicarakan di muka bumi ini adalah Israel. Tapi sekarang ada satu klan di Indonesia malah suka dicaci, dihina 24 jam. Kamu tuh gak Ini usah sudah 5 tahun. Ini sudah 5 tahun, yaitu klannya Ba'alawi. Kamu gak usah. Kita ini satu bangsa, satu bapak loh ya, Bapak Ibrahim loh. Beda, kacau orang ini. Bicara apa? Sakit dia itu, suruh minum baikon itu, suruh minum baikon. Enggak sehat itu. Aduh, Mendem, bocah itu malu mendem. ternaknya kabeh tuh kayak gitu semua ya. Lu tuannya aja ateis, apalagi anak buahnya. Waduh. Loh, itu tadi siapa yang logika mau ajak mubalah kok sudah turun. Jangan Bang, jangan. Maaf ya. Nggak tahu apa-apa dia itu. Orang gila itu jangan diajak mubahala. Kita nanti ikut gila. Nggak masuk akal, Nggak paham belas dia itu. Oh, bahaya itu pengikut kafir. Sakit itu, sakit. Itu kasih baikon yang banyak itu. Biar sembuh dia. Kelamaan minum kobokannya kafir. Dia error. Astagfirullahaladzim. Itu mau dijelaskan pun dia nggak bakalan. Kebanyakan ngaji ke Habib tentang datuk saya, tentang guru-guru saya, kata guru saya, kata datuk saya. Ini lagi yang itu. belum sarapan malam, yang belum makan malam silakan. Itu Bang Miftah itu. Iya. Farhan. Unyil, munggah meneh. Ya, yang belum makan malam silakan makan malam. Ini ada.
Allah itu udah memetakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, makanya ada ilmu ilmiah genetik. Itu nggak bisa dipungkiri, itu ilmu pasti. Siapa yang menyangkal itu? Yang paling aneh, jadi nasab Habib ini kan dibangun melalui mimpi alias sakron, mimpi orang pemabuk kan, dan itu diyakini sebagai keimanan. Astagfirullah, ini gimana? Ya, mereka kan begitu. Kalau yang benar, yang nyata kayak DNA, itu mereka nggak percaya. Tapi kalau hasil mimpi alias sakron, dewa mabuk, mereka yakini tuh. Kalau DNA yang nyata, yang hak, yang benar, nggak ya diyakini sama mereka itu. Seperti yang baru naik barusan itu. Kenapa kita itu kan kakeknya satu? Inna ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Tuhan sendiri yang mengatakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, Baklawi ini sukunya apa ini? Suku apa ini, Hos? Acur ton. Anu Bang Farhan ini yang tahu, Bang Farhan ini suku apa? Suku Dawer. Suku Dawer, suku Dawer. Dengar nggak Abu Janggoval? Sebetulnya dia nggak mau mengatakan lu, cuma gimana lagi ya? Mungkin ini sudah kehendak Allah. Seperti tadi saya mendengar Andi Asakron pemabuk itu, bayangkan itu loh. Lu Sukaro yang pemabuk, sakron. Itu kan emang dewa mabuk itu. Waktu nukil kitab iku ambek mendem. Iya, dewa mabuk dia itu. Kan la taqrabus sholata wa antum sukaro. Loh, Sukaro. Tadi Jangan ku dengar tadi ada si Pram tadi. Mana si Pram ya? Dewa mabuk Jin itu. botol tadi. Turun dia Bang Juli. Oh, udah turun. Hasil Ada jin mimpinya botol dewa mabuk itu diyakini sama mereka. Tes DNA yang nyata, keilmuan, hak dan benar, ilmu sains itu ditolak sama mereka. Emang sengkle otak-otak Ukibin dan Habib. Iya. Kalau mimpi dia percaya, tapi nggak pernah dapat dia mimpinya. 4 angka langsung nggak pernah dapat. Makanya pernah kusuarakan untuk Habib yang mau tes DNA, jika J1 ku kasih 50 juta, jika G ku injak-injak kau telah membodohi umat saudara-saudara. Pram bisa ada unisor guyang-guyu. Walah, coba aku nih loro ya, cap Pram bisa. Satu nggak no pitik mau anak ngedok sengake Pram. Kena digawe kutlik. Digawenya DKI Pram. Ibaratnya setelah Pram itu ketua PP. setelah maling ayam dituduhkan sama orang, diaduk-aduk omongan. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan?